Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisnawati Sitinjak dengan NPM C1C020150. Pada video ini saya akan mereview pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan 2 pada pertemuan yang kelima. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan video materi tentang non-current liabilitas atau liabilitas jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk bagaimana jika obligasi itu diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi jawabannya itu adalah yang pertama itu bond investor. Itu akan membayar kepada seller, seperti perusahaan yang menerbitkan obligasi. Interested accrued bunga terhitung yang artinya sudah menjadi beban tapi dia belum dibayarkan yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Itulah yang disebutkan dengan interested accrued. Bond investor sendiri itu adalah yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan kita. Selanjutnya yang kedua, kemudian pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semianual berikutnya, maka berarti perusahaan kita sebagai penerbit itu akan membayar bunga. Membayar bunga itu selama untuk 6 bulan. Sedangkan kalau dari sudut pandang bond investor, dia akan menerima bunga dari perusahaan kita itu full 6 bulan. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke akun liabilitas jangka panjang. Jadi nama akunnya itu ada long term notes payable. Untuk perlakuan akuntansinya itu sama dengan obligasi. Kesamaannya itu terletak pada bagaimana cara menentukan berapa nilai dari notes payable atau hutang wesel yang diterbitkan, yaitu menggunakan present value. Yang di present value itu kan itu ada prinsipal atau bisa disebut dengan pokok hutang dan bunga yang dibayarkan secara periodik. Dan kemudian perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium ataupun diskon selama umur dari note itu. Selanjutnya itu kita akan masuk ke akun notes not issued at face value. Di sini ada namanya zero interest bearing notes, yang artinya wesel tersebut tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat weselnya atau dokumen itu sendiri atau dokumen weselnya itu. Perusahaan yang menerbitkan interest bearing notes maka dapat dipastikan bahwa wesel tersebut adalah wesel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Hal itu karena kontraktualnya tidak disebutkan, yang berarti kontraktualnya itu sama dengan 0%. Kemudian akan dilakukan amortisasi selama umur dari wesel tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana jika wesel tersebut diterbitkan bukan karena kita menerima cash, tapi karena kita menerbitkan wesel tersebut untuk membeli suatu properti, barang, ataupun untuk membayar jasa. Nah, bagaimana itu dengan jurnalnya? Itu ada yang namanya mortgage notes payable. Jadi mortgage notes payable itu artinya adalah wesel jangka panjang yang diterbitkan disertai dengan adanya jaminan berupa adanya properti ataupun aset tetap.
Nah, selanjutnya ini ada akuntansi pelunasan dari non-current liabilitas atau hutang jangka panjang. Ada 4 kemungkinan pelunasan dari bond ataupun pelunasan dari long term notes payable. Yang pertama itu namanya ada obligasi. Itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo atau notes payable tersebut dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo itu. Selanjutnya yang kedua, obligasi atau wesel tadi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Selanjutnya yang ketiga, obligasi tersebut dilunasi dengan menyerahkan aset atau ekuitas lain. Yang keempat, obligasi tersebut dilunasi melalui modifikasi of terms. Itu artinya dia tidak dibayar atau tidak dilunasi menggunakan cash ataupun menyerahkan aset, tapi dia melakukan modifikasi kesepakatan. Nah, ketika obligasi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo itu, maka perusahaan akan melunasi obligasi tersebut sebesar berapa cash yang dibayarkan. Selanjutnya, kemudian bagaimana cara untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari obligasi yang dipercepat itu? Caranya yaitu dengan memperbandingkan cash yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut membandingkan dengan nilai tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal pelunasan. Jika lebih besar yang dibayarkan dibandingkan nilai tercatat, maka kita harus mengakuinya itu sebagai loss atau kerugian. Mengapa? Karena kita membayar lebih tinggi dibandingkan nilai tercatat, maka kita mengakuinya itu sebagai keuntungan. Selanjutnya itu ada bentuk dari modifikasi kesepakatan. Di sini ada 4. Yang pertama itu mengurangi tingkat bunga yang tertera dalam kontrak. Yang kedua, memperpanjang maturity date atau memperpanjang waktu atau tanggal dari jatuh tempo. Yang ketiga, dengan mengurangi face amount atau nilai nominal. Selanjutnya yang keempat, itu ada mengurangi atau menangguhkan bunga yang terhutang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi yang pada pertemuan kelima ini. Sekian dan terima kasih.